wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai eh, progres tugas besar dari mata kuliah analisis dan perancangan perangkat lunak. Yang dimana yang tema yang kita ambil yaitu mengenai implementasi sistem manajemen menu dan juga promosi event restoran untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan konten dan juga kegiatan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sapri Sumolana dengan akhiran NIM 069. Saya Reva Caya Pangesti dengan akhiran NIM 066. Saya Dimas Berkoli Jainullah, akhiran NIM 081. Saya Siti Nabila dengan akhiran NIM 082. Baik, untuk yang pertama adalah mengenai hasil dari wawancara. Kesimpulan atau inti dari wawancara yang telah kita lakukan, yang dimana sistem yang dibutuhkan itu adalah untuk login terhadap admin. Yang kedua adalah mengenai admin dapat mengelola menu yang dimana dapat menambahkan, mengubah atau menghapus atau bisa disebut dengan crew dan juga menambahkan kategori serta favorit dari si menu tersebut. Terus yang ketiga, admin juga dapat mengelola voucher nih pada tambahan, ubah, hapus, dan juga status otomatis. Pada yang keempat, user minta admin dapat mengelola banner event atau menambahkan dan juga menghapus. Pengunjung dapat mengakses langsung tanpa login dan juga melihat info yang umum atau event banner, voucher aktif dan juga menu favorit. Untuk yang kedua mengenai kebutuhan fungsional. Pada kebutuhan fungsional ini dari hasil wawancara yang telah kami lakukan, yang pertama adalah mengenai login admin. Sistem ini harus menyediakan fitur autentifikasi untuk admin guna mengakses area pengelolaan sistem yang meminta input berupa identifikasi login, misalnya username dan juga password. Serta sistem juga harus memverifikasi kebenaran data login sebelum mengizinkan akses. Apabila data yang dimasukkan tidak valid, maka sistem harus menampilkan pesan kesalahan dan menolak akses tersebut. Setelah login berhasil, admin harus diserahkan ke halaman utama untuk mengelola dan melanjutkan aktivitas administratif. Nah, yang kedua yaitu mengenai pengelolaan menu makanan. Pada pengelolaan menu makanan ini, sistem harus menyediakan fasilitas bagi admin untuk menambahkan data menu makanan baru ke dalam sistem ini. Yang kedua, sistem juga harus mampu memungkinkan admin untuk mengubah informasi dari si menu makanan yang sudah tersimpan seperti nama atau kategorinya. Nah, sistem juga menyediakan opsi untuk menghapus data menu makanan yang sudah tidak digunakan lagi. Setelah itu, sistem juga harus memungkinkan menu makanan dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu untuk memudahkan pengelompokan dan juga pencarian. Nah, sistem juga harus menyediakan fitur bagi admin untuk menentukan menu tertentu sebagai menu favorit. Sistem harus dapat mengelola status dari menu makanan favorit agar dapat digunakan untuk keperluan promosi atau kesempatan khusus dari si sistem. Nah, ada juga yang ketiga itu adalah mengenai pengelolaan voucher. Sistem juga harus dapat menyediakan fitur bagi admin untuk menambahkan data voucher promosi yang baru dapat digunakan oleh pelanggan. Sistem juga harus memungkinkan admin untuk memperbarui informasi voucher yang sudah ada seperti nama, masa berlaku, dan juga jenis dari si diskon tersebut. Nah, sistem juga harus menyediakan opsi bagi admin untuk menghapus voucher yang sudah tidak relevan atau tidak digunakan lagi. Sistem harus mampu mengkelompokkan voucher berdasarkan waktu berlaku ke dalam ketiga kategori, yang di mana kategori yang aktif atau kategori yang sedang berlangsung atau akan mendatang, kategori yang sudah kadaluarsa, serta sistem juga harus otomatis mengatur status voucher berdasarkan waktu saat masa berlaku yang telah ditentukan. Nah, voucher dengan status aktif harus ditampilkan secara terbuka kepada pengguna umum. Untuk selanjutnya, boleh dijelaskan oleh Siti Nabila. Oke, yang selanjutnya yang keempat yaitu pengelolaan banner event. Di pengelolaan banner event, sistem harus memungkinkan admin untuk menambahkan banner event restoran. Sistem juga harus memungkinkan admin untuk menghapus banner event restoran. Sistem juga harus menampilkan banner event yang aktif kepada pengguna umum. Dan kebutuhan fungsional yang kelima yaitu akses informasi umum, yang dimana sistem harus menyediakan halaman utama yang dapat diakses oleh pengguna umum tanpa perlu login. Sistem harus menampilkan daftar menu makanan yang telah ditandai sebagai favorit oleh admin. Selanjutnya, sistem harus menampilkan daftar voucher promosi yang sedang aktif dan dapat dimanfaatkan oleh pelanggan.
Kemudian, sistem harus menampilkan banner event yang sedang berlangsung agar pengguna mengetahui kegiatan atau promosi yang sedang berjalan. Sistem harus menyediakan menu navigasi yang mengarah kepada pengguna ke halaman menu makanan, voucher promosi, dan halaman login admin. Sistem juga harus menampilkan informasi umum seperti jam operasional, restoran, dan tautan media sosial untuk keperluan komunikasi atau promosi eksternal. Selanjutnya, kebutuhan non-fungsional. Eh, Kebutuhan fungsional dari sistem ini diantaranya ada responsif. Yang pertama yaitu website dapat diakses dari perangkat mobile, tablet, dan desktop dengan tampilan yang menyesuaikan ukuran layar. Kemudian menu navigasi harus tetap mudah diakses di semua ukuran layar. Dan konten harus otomatis menyesuaikan tanpa perlu horizontal scroll pada perangkat mobile. Kemudian yang kedua ada keamanan. Untuk keamanan, autentikasi aman dengan enkripsi password. Kemudian hanya admin yang bisa mengakses halaman pengelolaan konten seperti menu, voucher, atau banner. Yang selanjutnya, logout otomatis jika sesi tidak aktif dalam jangka waktu tertentu atau session timeout. Terus yang ketiga ada performa, yaitu halaman harus dapat dimuat dalam waktu kurang dari 3 detik pada koneksi normal. Dan navigasi antar pengguna harus cepat dan mulus. Kemudian yang keempat ada ketersediaan. Di ketersediaan, sistem dapat diakses selama 24/7 dengan minimal downtime. Lalu, sistem harus mampu menangani minimal 100 pengguna secara bersamaan tanpa penurunan performa signifikan. Kemudian yang kelima, kemudahan pengguna, yaitu antarmuka pengguna sederhana dan mudah digunakan untuk semua pengguna, termasuk admin non-teknis. Dan yang terakhir adalah konsistensi UI UX. Komponen desain antar halaman memiliki keselarasan warna, font, dan layout. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Eh, di sini saya akan menjelaskan bagian use case diagram yang sebelumnya sudah dibuat berdasarkan kebutuhan fungsional yang sudah didapatkan pada wawancara. Use case diagram pada sistem ini menggambarkan berbagai aktivitas yang dapat dilakukan oleh admin dan pengunjung. Ada dua aktor di sana, yaitu yang pertama admin dan yang kedua pengunjung. Admin harus terlebih dahulu melakukan login ke dalam sistem untuk dapat mengakses fitur manajemen. Jika login gagal, sistem akan menampilkan error melalui mekanisme extend. Setelah berhasil login, admin dapat mengelola menu makanan, voucher promosi, dan banner event. Pada fitur kelola menu, admin memiliki kemampuan untuk menambahkan menu baru, mengedit menu yang sudah ada, menghapus menu, mengelola kategori makanan, serta menandai menu sebagai favorit. Semua aktivitas ini dihubungkan dengan relasi include yang berarti fitur-fitur ini merupakan bagian integral dari pengelolaan menu. Pada fitur kelola voucher, admin dapat menambahkan voucher baru, mengubah informasi voucher, menghapus voucher lama, serta mengatur status voucher secara otomatis sesuai dengan tanggal berlaku dan tanggal berakhir yang ditentukan. Sama halnya, relasi include digunakan untuk menunjukkan bahwa seluruh aktivitas ini saling terkait dalam pengelolaan voucher. Sedangkan pada fitur kelola banner event, admin dapat menambah dan menghapus banner event yang tergolong sebagai aktivitas yang selalu menyertai pengelolaan banner. Sementara pengunjung dapat langsung mengakses halaman utama website tanpa perlu melakukan login. Pada halaman utama ini, pengunjung dapat melihat informasi umum tentang restoran, daftar menu favorit yang telah ditentukan admin, voucher aktif yang sedang berjalan, dan banner event yang sedang berlangsung. Semua akses ini dihubungkan dengan include yang menunjukkan bahwa setiap bagian informasi merupakan komponen penting dari akses halaman utama. Selanjutnya, pada activity diagram akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Dimas. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang activity diagram. Di sini ada dua aktor. Yang pertama itu user, yang kedua adalah admin. Di activity diagram ini ada beberapa fitur yang hanya diakses oleh user. Yang pertama yaitu Facebook. Kemudian page,
yang kita jadi itu kita terlibat ada otomatis dan ada yang hampir sekarang Eh, dan di menu itu ada beberapa makanan yang yang dan yang menu kemudian dengan uh, melihat di menu. Kemudian user juga bisa mengakses uh, bagian yaitu di situ user bisa melihat yang sedang aktif sekarang, kemudian ada apa saja yang akan datang, dan ada hal yang sudah atau masa. Kemudian untuk start admin, ini yaitu yang mengakses semua fitur yang bisa diakses oleh user. Yang semua tadi diakses user itu juga bisa diakses oleh admin. Dan ada tambahan fitur yang dapat diakses admin yaitu menu item, dan ada mengupdate menu item, kemudian ada menghapus menu item. Dan admin juga bisa menekan item event, kemudian admin juga bisa update slider event, dan juga admin slider. Kemudian admin juga dapat mengakses back voucher, uh, yaitu menambah voucher yang di tempat update voucher, dan yang terakhir ini juga dapat menghapus voucher. Ya, yang dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya untuk kelas diagram, eh, kelas diagram pada sistem ini menjelaskan struktur data utama dan hubungannya. Terdapat dua aktor utama yaitu admin dan pengunjung. Admin memiliki tanggung jawab untuk melakukan login ke sistem serta mengelola data seperti menu makanan, voucher, promosi, dan banner event. Sedangkan pengunjung hanya dapat mengakses halaman utama tanpa perlu login dan dapat melihat informasi seperti menu favorit, voucher yang sedang aktif, banner event yang sedang berlangsung, serta informasi umum restoran. Dalam sistem ini terdapat beberapa kelas objek yang digunakan. Kelas menu menyimpan informasi tentang ID menu, nama menu, kategori makanan, harga, dan status apakah menu tersebut termasuk menu favorit. Admin dapat menambahkan, mengedit, menghapus, dan menandai menu sebagai favorit. Kelas voucher menyimpan data terkait promosi, meliputi ID voucher, nama voucher, besaran diskon, tanggal mulai dan berakhirnya promo, serta status voucher aktif, aktif, belum aktif, atau kadaluarsa. Admin dapat menambah, mengubah, menghapus voucher, serta mengatur status voucher secara otomatis berdasarkan tanggal. Untuk kelas banner event, itu menyimpan informasi tentang ID banner, gambar promosi, judul event, deskripsi event, dan status banner. Admin dapat menambah dan menghapus banner event. Baik, mungkin itu progresan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kurang dan kesalahan kata saat presentasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.